kita disiplin dan konsisten, maka uang kita akan cepat terkumpul. Coba deh bayangin, jika kalian nggak disiplin, nggak konsisten, misal sebulan nabung, sebulannya enggak, maka uang kita juga bakal segitu aja, nggak bakalan cepat terkumpul. Malah ada juga mungkin kalau kalian nggak disiplin, kita nabung bulan ini, besok diambil, bulan berikutnya diambil, itu namanya nggak disiplin, nggak konsisten. Jadi kita harus terapkan disiplin dan konsisten dalam menabung supaya uang kita cepat terkumpul. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian tips yang kedua yaitu jangan remehkan uang receh. Nah, siapa nih di sini teman-teman yang masih meremehkan uang receh? Uang receh itu mungkin di dalam pikiran kalian itu cuma buat parkir doang, cuma buat beli permen doang. Coba deh bayangin, jika kalian mengumpulkan uang receh itu ke dalam suatu wadah atau celengan, kita kumpulkan tiap misal ada sisa uang receh, habis beli apa kita tabung di situ, habis beli apa kita tabung di situ. Kita nggak usah peduli deh, ininya setiap ada uang receh langsung masukin ke tabungan aja. Nah, kalian nggak ngebayangin kan jika ternyata dalam celengan itu penuh, hasilnya lumayan loh, bisa buat beli kalian make up misalnya, bisa buat beli kalian baju misalnya. Jadi kalian jangan pernah meremehkan uang receh ya. Itu uang receh jika kalian kumpulkan satu-satu, kalian kumpulkan sedikit demi sedikit, nanti hasilnya juga akan banyak juga. Karena sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi sedikit juga kan, lama-lama akan menjadi banyak juga kan. Maka jangan pernah remehkan uang receh. Kalian tiap ada uang receh, kalian tabung ke dalam celengan atau wadah aja. Kalian biarin terkumpul di dalam suatu wadah itu. Nanti kalau sudah penuh, baru deh kalian gunain uang itu. Misal untuk beli buku, beli tas, beli sepatu, itu kan juga bisa. Kalian pasti nggak nyangka loh dengan uang receh seperti itu bisa kalian gunain buat memenuhi kebutuhan kalian. Coba deh kalian coba menabung dengan uang receh, kalian kumpulin dalam suatu wadah atau celengan. Kemudian untuk tips yang ketiga yaitu sisihkan uang kalian langsung saat awal gajian. Nah, jika saat gajian tiba, kalian langsung tuh sisihkan 10-20% lah minimal. Itu untuk kalian tabung. Kenapa? Jika kalian nggak menyisihkan uang tersebut, maka biasanya yang terjadi adalah uang itu akan habis. Uang gajian itu akan habis untuk keperluan kalian, untuk biaya pengeluaran kalian. Maka nanti ujung-ujungnya juga nggak ada sisa. Maka sebaiknya sebelum melakukan pengeluaran, kalian sisihkan dulu tuh uang itu untuk ditabung. Jadi kalian melakukan pengeluaran pun nggak masalah karena sudah ada uang yang ditabung, jadi lebih aman. Kemudian untuk tips yang keempat yaitu dengan cara membuka rekening tabungan otomatis di bank. Nah, caranya gimana? Kalian tinggal ke bank aja, bilang sama security-nya, bilang aja mau buka rekening otomatis seperti itu. Nanti kalian bakal dibantu kok sama petugas bank di sana. Nah, ini tujuannya untuk apa? Jadi setiap kalian gajian itu setiap tanggal tertentu itu otomatis uang di dalam ATM kalian itu otomatis terpotong, dan itu potongannya akan masuk ke dalam rekening tabungan kalian itu. Nah, jadi kan dengan cara seperti itu jadi kan lebih disiplin ya kalian untuk menabung. Jadi setiap bulan kalian misalnya dapat potongan berapa, misalkan tiap bulan kalian pengen menabung 500.000 misalkan, jadi tiap bulan kalian ATM-nya dipotong 500.000 untuk tabungan kalian. Tiap bulan dipotong 500.000 rupiah lagi bulan selanjutnya untuk tabungan kalian. Dan itu lebih disiplin juga sih, itu bagus juga
kalian supaya disiplin menabung. Nah, untuk jumlah tabungan otomatisnya itu tuh terserah kalian, jumlahnya terserah kalian ingin berapa, tapi minimal itu 100.000 rupiah. Jadi misal kalian pengennya 100.000 rupiah juga nggak apa-apa, misal 200.000 juga nggak apa-apa, dan itu otomatis akan terpotong dari rekening kalian itu tiap bulannya, seperti itu. Jadi itu sangat bagus untuk kalian agar bisa disiplin menabung. Kemudian untuk tips yang kelima yaitu tabung uang lembur Anda atau uang bonus dari kerja Anda. Kenapa? Karena biasanya kan uang lembur atau uang bonus itu kan nggak tiap bulan ada kan kita nggak tiap bulan lembur, nggak tiap hari lembur juga, nggak tiap hari dapat bonus juga, kan seperti itu. Jadi ibaratnya uang lembur atau uang bonus kerja itu anggap aja nggak ada. Jadi kalau misalkan ada, itu tuh kalian masukin tuh langsung ke tabungan kalian. Jadi anggap aja uang lembur dan bonus itu nggak ada, jadi nggak bakal kalian pakai untuk pengeluaran kalian, karena anggapannya uang lembur dan uang bonus itu nggak ada. Jadi kalian langsung aja masukin ke tabungan kalian gitu. Nah, tips yang keenam yaitu miliki dana tabungan darurat. Nah, kenapa dana tabungan darurat itu sangat penting? Kenapa? Karena ini tuh dana urgent, dana dadakan lah istilahnya. Jadi buat jaga-jaga aja, misalnya ada kebutuhan mendadak, atau ada situasi yang mendesak seperti itu, kalian udah ada dana tabungannya sendiri gitu loh. Jadi kalau misalkan ternyata nggak ada dana tabungannya, kan kalian otomatis jadi pusing sendiri kan, wah ini saya harus bayarnya kayak gimana. Jadi kalau misal kalian sudah ada dana tabungan darurat itu kalian lebih enak aja kayak gitu. Jadi misal ada kebutuhan mendesak atau ada situasi yang benar-benar mendesak, itu kalian sudah ada dana tabungannya seperti itu. Misal ada servis mobil itu harus diganti apanya, dan itu membutuhkan biaya yang cukup mahal juga, itu kan bisa kalian gunakan dari dana tabungan. Atau misalkan lagi sakit seperti itu perlu berobat, kalian bisa menggunakan dana tabungan karena itu kan bersifat mendadak atau mendesak. Jadi kalian harus istilahnya siap-siap untuk dana darurat. Kemudian tips yang ketujuh yaitu investasikan uang Anda untuk tujuan masa depan Anda. Nah, kenapa? Ini adalah poin yang cukup penting juga untuk kalian. Kenapa? Dengan cara kita menginvestasikan uang kita untuk tujuan masa depan, di masa depan yang akan datang, mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang mungkin 10 tahun yang akan datang, 15 yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, itu kalian sudah ada dana untuk masa depan kalian. Jadi kalian nggak perlu mikir-mikir lagi, kalian nggak perlu pusing-pusing lagi untuk mencari dana untuk pendidikan anak misalnya. Kalian harus siapkan dana itu dari sekarang. Jangan kalian misal anaknya sudah gede baru kalian cari dananya untuk pendidikan anak, itu nggak bagus ya teman-teman. Kalian harus siapkan dana pendidikan anak itu dari sekarang. Jadi kan tiap tahun pendidikan anak itu kan semakin tahun semakin mahal kan. Jadi lebih baik kalian investasikan uang itu untuk jangka panjang seperti itu. Karena jika kita investasikan mulai dari sekarang, biasanya dalam waktu 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun yang ke depan, itu tuh biasanya uang Anda yang kalian investasikan itu jumlahnya bakal lebih banyak, itu untungnya bakal lebih besar. Jadi itu tips yang ketujuh, kalian harus benar-benar merencanakan tujuan masa depan kalian, misalnya untuk pendidikan anak, untuk dana pensiun, kalian harus mulai
menginvestasikan uang Anda itu dari sekarang, biar nanti 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang tuh kalian udah bebas finansial gitu loh. Jadi nggak usah mikir keuangan lagi, karena dana untuk anak itu, dana untuk pendidikan anak itu kalian udah ada, dana untuk pensiun kalian sendiri tuh kalian udah ada. Jadi kalian masa tuanya itu udah bebas, udah happy gitu loh, udah bebas finansial. Jadi seperti itu ya teman-teman, supaya di masa depan, di masa yang akan datang, kalian udah pensiun itu kalian sudah bebas finansial. Kalian tinggal hidup tenang tanpa ada pikiran-pikiran harus ada biaya apa itu nggak perlu. Jadi supaya masa tua kalian itu enak, kalian bebas finansial di masa tua, kalian investasikan uang kalian itu dari sekarang, mulai kalian masih muda seperti ini. Kemudian tips yang ke-8 yaitu sedekah. Nah, kalian tahu kan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan jika sedekah itu akan memperlancar rezeki kita, dan insya Allah itu janji dari Allah sendiri bahwa Allah akan melipat gandakan harta kita bagi kalian yang bersedekah. Jadi nggak perlu khawatir kalian dengan sedekah itu kalian bakal jadi uangnya berkurang atau kalian jadi miskin. Seperti itu kalian nggak perlu khawatir, karena itu sudah dijamin sama Allah sendiri ya. Jadi dengan sedekah itu malah justru sebaliknya, kalian dengan sedekah itu kalian bisa lancar rezekinya, bahkan rezekinya bisa bertambah karena Allah sudah menjanjikan akan dilipat gandakan harta tersebut karena kalian sudah bersedekah. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman, percaya aja bahwa sedekah itu akan memperlancar rezeki kita, akan menambah harta kita. Seperti itu ya teman-teman, jadi nggak perlu khawatir untuk sedekah. Nah, mungkin itu 8 tips dari saya tentang bagaimana caranya menabung yang baik dan benar. Mungkin kalian bisa terinspirasi dari tips-tips saya. Semoga tips-tips saya tadi juga bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian bisa terus mendukung channel saya. Dan jangan lupa untuk komen di bawah agar kalian bisa merequest video apa yang ingin kalian request untuk saya buat kedepannya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum.